Oh, iki Mas siapa? Rizal, Pak. Oh, Mas Rizal dari mana? Dari Sumatera, Pak. Oh, iya iya. Sama siapa? Ini baru pindah saya di sini, Pak. Oh, siapa itu? Lagi tidur, Pak. Oh iya iya iya. Mas Rizal, Ya. baik-baik Mas Rizal ya. Oke, Pak. Iya iya. Mas. Iya. Ya, assalamualaikum. Salam. Sehat. Ya. Oke, Mas Aldi. Siapa? Ardi. Dari mana Mas Ardi? Dari Bantul ya. Bantul. Oh, deket. Nah, iki Mas sopo iki aku rada lali iki. Sopo Mas? Mas Budi po? Budi kayak Budi. Oh, sik kok. Kayak familiar. Jadi karena 150 santri. Jadi ya kemampuan mengingat kadang-kadang. Ya. Bulan. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan, teman-teman. Ini kita ada di Pondok Petirah Dzikir. Jadi kampungnya itu Kuton, Kelurahan Tegal Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Jadi ini di tepi sawah atau tengah sawah ya tepatnya ya? Di tepi Sungai Kuning. Tepi Sungai Kuning ya, di tengah sawah juga. Di tengah sawah juga. Udaranya sejuk, enak. Jadi polusi nggak ada, hampir zero polusi di sini. Termasuk zero maksiat. Insya Allah zero maksiat di sini, insya Allah. Amin. Dan full dzikir. Amin, dan full dzikir itu kita mengingat Allah. Ini di depan kita ini ada namanya Kiai Dono, atau saya kalau manggilnya itu Mas Dono. Ya, lebih akrab Mas Dono kalau di Dusun Kuton kan. Di sini lebih nyaman dengan panggilan itu juga. Betul. Tapi nama lengkapnya ini Kiai Trihardono. Lengkapnya lagi Muhammad Trihardono, Sarjana Sastra. Wah, ini UGM. Ya, UGM. Angkatan berapa, Mas? Angkatan 88 masuk. 88. Nah, teman-teman kalau ada yang seangkatan dari UGM, tahun 88 saya masih SD. SD. Oh. Masih SD. Kalau kuliah angkatan 97 ya. Jadi sambil gini, Mas. Diminum kopinya. Oh, oh iya, ini sama namanya siapa? Ini Rifa Sandi Galang Pratama. Panggilannya Rifa? Galang. Galang, Mas Galang. Nah, ini Mas Galang. Jadi ini santrinya Mas Dono ini. Jadi Kiai Dono di sini punya santri Mas Galang. Iya. Anaknya cakep. Dari mana, Mas? Dari Temanggung. Temanggung ya. Temanggung tuh deket Jogja, teman-teman. Utara Yogyakarta sekitar 50 kilo lah. Iya, dan ini beliau cukup jatuh bangun untuk mencapai harkat dirinya, terbebas dari kecanduan narkoba, dan untuk kembali ke lingkungan teman-temannya itu tarikannya kuat. Alhamdulillah, beliau sadar bahwa ini adalah pertarungan hidup mati. Ketika gagal di Petirah Dzikir akan gagal dalam kehidupan semuanya. Jadi santri sudah berapa tahun, Mas Galang, di sini? Sudah setengah tahun. Baru setengah tahun ya, belum lama. Ya. Tapi kondisi udah enak, baik. Bisa mengendalikan diri, sudah. Oh, gitu. Tingkat kecanduannya sampai batas ya, sampai
gejala putus obat, kemudian sampai tingkatan minum air kencingnya sendiri. Oh itu. Ya. Ya. Kemudian pada satu titik di mana dia sudah tidak bisa menguasai diri sendiri. Ya lepas ya. Nah, ada hal yang unik di antara kompleksitas atau cara dene penyakit itu komplikasi ya. Komplikasi antara putus obat, kemudian chemistry untuk kembali ke teman-teman, kemudian juga sudah menunjukkan gejala dual diagnosis. Dual diagnosis itu cara dene sarafnya kena, jadi berpikirnya sudah tidak logis lagi. Oh iya. Ya, Kalau mungkin logis bagi dia. kalau tapi penyakit fisik lainnya apa? Ada anatomi yang terserang atau apa gitu? Mas kalau Galang ini teman-teman narkoba itu tidak akan punya penyakit fisik, nggak ada ya? karena dia masih dalam kondisi fly, dalam kondisi apa jasmaniahnya itu dapat doping gitu loh. Iya. Jadi euforia, sehat banget, ceria banget. Ke saraf otak ya? Ya, yang kemudian dia diputus, akhirnya kan dia jadi ya semangat untuk mencari yang tinggi, sehingga dalam sekali tempo ketika itu muncul kita khalwatkan. Oh, iya. Dikhalwatkan itu ditempatkan di sebuah ruangan, Pisah, di mana dia tidak bisa berinteraksi ya? berinteraksi dengan dunia luar. Ya teman-teman, jadi ini Mas Galang ya, salah satu santri Mas Dono, pasien juga bisa disebut, tapi alhamdulillah sekarang sudah baikan, Ya, kondisinya sudah berjuang untuk baik. lumayan lah jadi. Karena grafiknya ya kadang-kadang dia baik, tapi begitu kepengen makin lagi, kebenaran berdasar lagi, kadang-kadang ada tuntutan. Oh iya. Tapi alhamdulillah, jadi semacam ada invisible hand, tangan yang lembut yang tetap hanya Ya, seorang Mas memang Galang. pemulihan itu lama nggih. Itu lama, Iya. butuh waktu dan Ya, sabar Mas. berproses. Dan harus ada pendamping. Dan yang paling prinsip adalah tangan Allah, Ah, betul. yadullah. Ya. Yadullah dalam arti filsafat ya, Iya. maknawi ya, bukan tangan Allah Iya, betul, betul. yang merengkuhnya. Nah, ini yang menjadi satu power, karena hampir dikatakan ya, mohon maaf, pendekatan masalah penyelesaian korban nafsa di negara kita, di Indonesia ini kan cenderung formalitas, Iya, pragmatis, dan kurang melibatkan Allah. betul. Nah, kalau kita ini di awal wes bismillah, yang membawa ke sini adalah hakikatnya dari Allah melalui orang tuanya, melalui relawan. Jadi mereka datang ke sini itu bukan sembarangan, itu adalah kehendak Allah. Jadi di awal itu sudah dengan Allah itu. Iya, betul. Sehingga pertengahannya kita dapat pertolongan Allah, dan pada akhirnya ya hasilnya terbaik menurut Allah. Pasti terbaik untuk kita tuh. Nah, ini saya potong dulu Mas. Apa namanya? Pondok ini dibangun tahun berapa Mas dulu? Kalau saya mulai menangani tahun 2001. 2001. Dan tumbuh berkembang itu natural. Tidak semacam resmi kemudian di kepiake itu, jadi kita alami. Oh iya, jadi Alami. nggak langsung besar gitu nggih. Iya. Tempatnya di sini langsung jadi Iya. gitu, jadi melalui proses istilahnya. Proses yang panjang, berliku, Oh iya. dan jatuh bangun. Ya, Kalau tempat ini mulai tahun berapa Mas? tahun 2014. 2014. Nah, Oh oke. Ini visinya dan misinya, maksudnya itu kenapa kok pengen menggeluti hal ini gitu loh, Iya. menolong orang, khususnya orang-orang yang depresi, kena narkoba dan lain-lain tuh, dorongan apa yang membuat seperti itu? yang pertama berangkat dari kekuatan dzikrullah, di mana ketika orang berzikir kan dia pasrah kepada Allah. Kemudian di dalam zikir itu ada power yang luar biasa, yang itu tidak diperoleh dari pendekatan apapun. Pada akhirnya inilah kita berjuang dengan sebuah misi, memasyarakatkan zikir, menzikirkan masyarakat melalui teman-teman yang sudah parah kondisi mentalnya, spiritualitasnya rusak, akhlaknya karena narkoba, yang sudah sangat rusak, yang sudah tidak bisa diatasi. Dengan zikir mereka pulih, dengan zikir mereka bisa menemukan harga dirinya,
Nah itu pada akhirnya bisa kita tarik satu determinan. Iki saya angel iso, apalagi Iya. yang sudah nyambung, yang masih nyambung akalnya, tidak narkoba, artinya kan bisa meresapkan kekuatan pikir itu. Kalau dulu sebelum terjun, Iya. misalkan khususnya di bidang ini ya, istilahnya pengobatan bisa disebut seperti itu. Dulu pernah atau ada pengalaman nggak itu punya temen yang seperti ini, terus saya punya semangat, wah saya tuh pengen bisa mengobati orang yang punya masalah seperti ini, itu ada dorongan seperti itu nggak? Atau Iya. serta-merta saja ada dorongan seperti itu? Tidak pernah ada. Jadi saya sampaikan di Taban adalah kita adalah natural. Jadi awalnya tidak pernah ada keinginan untuk punya pesantren yang menangani rehab. Tidak pernah punya keinginan menggeluti dunia yang orang mengatakan itu pengobatan ya. Iya. Orang lain mengatakan pengobatan, ya itu wajar ya. Bisa diterima karena di sini Pondok Tetirah Dzikir ruhnya adalah amalan dzikir. Di dalam dzikir itu ada syifa, ada penyembuhan. Wa dzikru syifa, dan dzikir adalah penyembuh. Maka bisa dikatakanlah ini adalah pondok pengobatan tapi obatnya dzikir. Jadi awalnya tidak ada sama sekali keinginan kemudian menekuni dunia ini atau terpengaruh teman. Jadi pure murni dari kita mengamalkan dzikir yang kita peroleh dari Pondok dan Suralaya, dzikir begitu. Kemudian terbentuk komunitas dzikir, 1 orang 2 orang. Karena memang membangun sebuah komunitas itu ya panjenengan bergerak di bidang dakwah kan tidak mudah toh. Oh iya. Ya benturannya banyak. Biasa Kita bisa dan itu lihat. harus dilalui. Kita bisa lihat jamaah kita malam Kamis itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, jamaah cuma 15 kan. Wah iya. Nah, itu Malah berkurang. malah berkurang. Yang baru cuma 1-2. Nah ya, artinya memang bukan perkara gampang itu. Itu hal yang baik, Iya. hal yang diridhoi oleh Allah. Tetapi memperjuangkan masyarakat untuk bermajlis dzikir, bermajlis pengajian itu tidak gampang. Wah nggak gampang. Seperti juga halnya saya itu dulu di Suralaya dapat ilmu dzikir, saya amalkan. Itu saya setahun sendirian. Nggak ada yang nemeni Iya. di tanah rantau di Melangi sana. Nah, itu ketika saya berzikir Melangi Jogja ya? di Jogja, Ringkot iya. Barat. Nah, awalnya ketika saya berzikir itu secara ya kebetulan itu dalam tanda petik karena semua dalam skenario Allah ya. Dalam skenario Allah. Jadi saya berzikir kok ada orang yang dikatakan orang lain mengatakan itu orang gila. ODGJ istilahnya Iya, sekarang. Itu dalam kondisi parah. Di Melangi itu? Di Melangi. Jadi tingkatannya itu sampai lari-lari telanjang, kemudian kepala dibentur-benturkan, kemudian bahasa tubuh, bahasa visual oralnya, lisannya juga agak berkaruan. Sudah lost control sama sekali sudah, Orangnya dikatakan gila parah. ya? Iya. Dan itu datang pada saya. Dan anehnya dia menyerahkan diri gitu loh. Jadi seolah-olah aku wong edan aku tambah nono. Iya. Bahasanya seperti itu. Bahasanya itu ya saya tangkap itu secara maknawi seperti itu. Nah, padahal waktu itu saya hanya pure murni berzikir lah. Akhirnya ya udah, karena ini ada orang datang terus tak ajak sholat, tak ajak zikir, tak ajak hidup bersama-sama dengan saya. Nah ternyata luar biasa. Saya sangat kaget banget itu loh. Dalam waktu 40 hari dia pulih total. 40 hari? 40 hari. Masya Allah. Ya. Jadi saya sendiri heran, lu kok iso mari. Padahal ketika berproses itu saya sendiri sempat mikir itu. Nah, nek koyo ngene iki apa ora malah aku melu edan. Oh, iya. Ya karena dia sudah di luar kontrol. Pertama, ini teman baru. Ya. Kedua, belum pernah pengalaman sama sekali untuk Ya. orang lain. Ya belum, Gitu kan? Belum kan? Ya dulu kita hanya waktu kecil kan sejenenge wong edan iki kan ya koyo ngono kae lah. Iya. Di dunia lain. Iya. Terus kita kadang-kadang berbeda wong edan tapi di satu misi kan kita takut dan orang gila. Nah kok ini saya harus atap gitu loh. Ya waktu apa bersama dia tuh ya perasaan campur aduk itu loh. Campur aduk. Tetapi alhamdulillah ya ada sesuatu yang sebuah, mungkin saya melihatnya bukan mungkin lagi, itu sebuah intuisi yang digerakkan Allah dalam kolbu saya. Saya ada intuisi, ada feeling
tak temanane, tak bantune, tak rawate. Jadi itu semacam Kayak ilham itu ya, ya modelnya mungkin itu apa berkah. ya. Iya. Nah itu tak temani 24 jam. Nah ternyata di sela-sela dia ngomyang, di sela-sela dia membentur-benturan kepala, kadang-kadang tak suruh mandi baru sudah telanjang malah lari-lari. Itu di sela-sela itu dia bisa diajak komunikasi, bisa nyambung. Itu berangsur membaik. Ya. Membaik. 40 hari itu persentase baiknya berapa persen itu, Mas? Jadi grafiknya itu parah, menurun, kadang-kadang parah lagi tapi terus baik lagi gitu. Jadi masih grafiknya naik turun, tapi pada titik klimaksnya itu pulih total. Masya Allah. Itu setelah pulih total, beliau itu orang mana? Asalnya dari mana? Ternyata orang Jogja saja. Jogja juga. Orang Setelah dari Melangi itu kan istilahnya langsung aja pindah sini gitu ya. Tidak. Motong kompas. Oh, Ini motong kompas. tidak usah berproses. Nggak usah. Liku-likunya. Jadi, saya tuh pengen ke titik ini. Teman-teman atau istilahnya santri sini atau pasien atau apalah yang disebut yang mereka rehabilitasi di sini itu. Kan selain narkoba kan depresi ya, stres ya. Depresi atau ODJ, ada, iya. atau orang gila atau apalah istilahnya itu. Ya, depresi. Faktor terbesar mereka, persentase terbanyak itu tekanan dari apa itu, Mas? Kalau anak muda ini Sambil ngopi ya? Monggo. Jadi anak muda kita itu kan yang paling dipikirkan kan dua hal. Ini rata-rata usianya muda-muda. Ya rata-rata usia-usia produktif dan pasca produktif. Masa-masa usia-usia pencarian jati diri kan 20 sampai 30. Berarti 40 tahun ke bawah. Iya, usia-usia produktif semua ini. 40 tahun ke bawah. Hati-hati. Itu potensi untuk jadi Stres. Iya. Nah itu beban atau yang menyebabkan itu terbesar apa? Kalau anak-anak muda kita kan dua hal yang paling mereka pikirkan. Yang pertama eksistensi diri terkait punya kemapanan pekerjaan. Kalau dia sekolah juga dia harus habis sekolah berhasil menjadi seorang yang punya status karena pekerjaan, karena ijazahnya. Terus yang kedua juga tidak dipungkiri asmara. Asmara ya? Asmara itu persentasenya gede ya? Iya lumayan itu. Asmara. Awas, itu. patah hati, hati-hati. Iya. Asmara. Jadi dua hal itu berkelindan. Ada orang yang sukses sekolah sampai S2, kemudian dia gagal dalam asmara, jatuh dia. Dan ada itu di tempat kami. S2 itu ITB. mereka itu apa namanya reaksi yang keluar dari tubuh mereka itu dia itu diam atau sampai bereaksi atau suka ngomong atau gimana, Mas? Macam-macam. Tergantung karakter masing-masing gitu. Ada yang diam, ada yang kemudian malah berubah karakter, yang dulu pendiam kok malah banyak ngomong. Kemudian juga ada yang cenderung introvert mau bunuh diri. Ya macam-macam, macam-macam sesuai dengan karakter sebelumnya yang dominan apa. Berarti yang terbanyak itu memang tadi asmara, patah hati, lalu kemudian kepingin mendapatkan sesuatu tapi tidak tercapai. Ya, itu. Kalau gangguan dari jin sendiri ada nggak, Mas? Kalau saya melihat itu jadi jin dan lain sebagainya itu hanya jadi kambing hitam aja. Oh, dia dompleng. Ya, itu masyarakat kita, umat kita ini sudah cenderung tidak menggunakan logika berpikir, sehingga nek ana apa-apa wae iki kesambet jin. Nanti penak lho. Langsung kena demit. Lah iya. Tidak tahu apa proses yang menyebabkannya, proses psikologisnya, kemudian apa konflik-konflik yang melingkupinya. Sebelum mereka itu mencapai titik itu ya. Ya, tapi kan paling enak kan wis mengkambing hitam kan penak sehingga nanti nek wis kena jin terus diruqyah, terus jine lunga wis rampung gitu loh. Padahal PR-nya masih jauh ya. Tidak sesederhana itu. Oh, gitu. Karena mental ini kan, karakter ini kan dibentuk dari sebuah proses. Kemudian ketika mohon maaf ketika orang mentalnya tidak tangguh menghadapi masalah kemudian terhimpit. Kemudian dia dalam keterhimpitan itu sebenarnya dia hanya berekspresi saja.
Nah, ketika berekspresi itu sudah dianggap wah ini depresi, wah ini gila, wah ini kesurupan. Berarti Jadi ada semacam persepsi yang itu sebuah vonis yang tidak tepat sasaran gitu ya lah. betul. Berarti memang perlunya itu curhat ya Mas ya, berarti ya setiap keluarga itu ya. Jadi kalau terjadi satu masalah, jadi istilahnya mengeluarkan unek-unek itu ke orang yang tepat itu perlu banget ya berarti ya. Ya semacam katalisator. Jadi memang tahap awal memang perlu. Tahap awal memang perlu orang menceritakan masalahnya kepada orang yang tepat. Tetapi pada titik tertentu itu tidak perlu gitu loh. Iya. Iya. Ada kasusistis ya. Ya kasusistis ya. Karena ketika dia sudah menemukan Allah kan tempat curhat yang paling indah. Ini, nah, persoalannya kan belum menemukan itu. Ini nih teman-teman yang ada di sini itu apa namanya itu rata-rata ini itu tuh jauh dari syariat. Maksud saya itu imannya lemah atau memang imannya sedang-sedang atau kuat-kuat yang terjadi depresi seperti ini tuh. Rata-rata sebelum terjadi depresi gitu. Kalau dilihat dari syariat ya, Secara umumnya ya mereka itu. syariat itu sebenarnya yang di tempat kami ini ada juga kiai, Ada. Kiai Syaiful dari Pondok Al-Huda Kemeranjen. Itu masih muda beliau. Beliau sudah ya sekitar 47 tahun. 47. Kemudian ada seorang Gus penghafal Quran, Gus Mujib Iya. dari Groso. Kemudian Sohibul Hukmi dari Demak. Oh. Itu dari sisi apa? Tuan Abdul Wadud dari Rembang. Itu mereka orang-orang yang menekuni keilmuan agama dan pada satu tingkat di mana ya sudah hafal Quran, sudah mengerti hukum agama. Nah, ketika mereka mendapatkan Ujian lah ya. kasus seperti itu ya kita sederhana aja menganggapnya ya udah ini kita potong kompas saja. Ini kesane Gusti Allah gitu loh. Beliau itu masih bisa diajak komunikasi tatkala pertama masuk ke sini gitu. Ya ada yang bisa diajak komunikasi, ada yang tidak. Tapi pada prinsipnya pasti bisa diajak komunikasi. Karena ketika mereka dianggap tidak bisa komunikasi itu karena belum aja itu. Karena setelah kita dekati, kita hidup bersama mereka 24 jam setiap hari terus-menerus itu akhirnya ada interaksi, akhirnya ada sambung rasa. Masya Allah. Jadi inilah yang menjadi stigma masyarakat. Ya seolah-olah mereka tuh nggak bisa berkomunikasi. Jadi termasuk jenengan kan bisa berkomunikasi itu. Jadi yang stres itu bukan hanya orang-orang awam yang jauh dari agama, enggak. Semua itu kan ujian. Jadi siapapun bisa mengalami itu. Bisa mengalami itu. Bisa mengalami. Jadi semua kembali ke sini ya. Hati-hati. Kembali ke sini, Masya Allah. Jadi ini yang di sini jumlahnya berapa orang, Mas? Ada 150 orang. 150 orang. Itu ini yang berasal dari mana aja? Dari seluruh penjuru negeri. Ada dari paling jauh? Yang baru datang dari Merauke. Masya Allah, Merauke Papua sampai di Yogyakarta. Halo Merauke. Kemudian tapi Merauke kan juga dari bangsa Jawa yang merantau ke sana. Ya. Tapi ada tetap dari Merauke ya, domisilinya di sana. Nah, ada yang dari Sulawesi, dari Gorontalo, dari Pulau Lombok dan Sumatera ada. Jadi sekarang ini sudah seluruh pulau-pulau di Indonesia yang besar terutama sudah ada perwakilannya. Jadi ini sudah seperti Nusantara menjadi satu, teman-teman. Banyak sekali. Jadi memang tingkat stres itu apalagi zaman sekarang itu luar biasa. Kalau tidak bisa memanage dengan baik ya, itu hati kita itu ya bisa lepas itu kesadaran itu. Padahal kesadaran itu penting untuk mengarungi hidup ini. Sangat penting. Sangat penting itu. Penting. Jadi jadikan akhirat itu tujuan, jangan menjadikan dunia itu tujuan. Itulah kuncinya itu. Kalau kalian itu menganggap dunia ini tujuan, wah siap-siap ini. Stres ini. Nemenin mereka ini ya Mas. Masya Allah, jangan sampai lah gitu ya. Iya. Jadi nanti
kita muter sebentar ya Mas. Monggo, Lihat-lihat monggo. kondisi Iya. mereka itu. Jadi Iya. kalau yang masuk ke sini itu kan misalkan hari pertama masuk sini, kemudian baru bisa diajak komunikasi atau bisa pendekatan dengan insentif sampai mereka itu bisa berkomunikasi dengan panjenengan tuh butuh berapa lama itu atau berbeda-beda antara satu Iya. pasien dengan yang lain? Berbeda-beda tapi prinsip perlakuannya sama. Jadi semua yang ada di sini masuk ke Tottirah Dzikir ini kan tidak pernah kita anggap ODGJ. Ya. Tidak pernah kita anggap ini korban nafsa yang sudah parah, yang sudah meresahkan. Atau kalau orang-orang yang berkelainan perilaku, ya ada kan tipologi SD, SMP, SMA sampai dia jadi pegawai negeri terus tiba-tiba diguncang masalah terus dia Iya. salah kedaden itu kan ada. Iya. Jadi apapun mereka, kondisi mental mereka, kondisi batiniah mereka masuk ke sini, orang menganggap itu gila, orang menganggap itu depresi, orang menganggap itu korban nafsa, ya itu anggapan mereka. Iya. Tapi pesantren ini melihat mereka adalah satu dikehendaki Gusti Allah untuk sampai ke sini. Iya. Dua, karena ini kita pesantren, mereka masuk sebagai santri. Jadi pangkatnya itu santri. Iya. Santri itu adalah orang yang berjuang, kan? Iya. Berjuang menuntut ilmu. Orang siapa berjuang menuntut ilmu kan jalan ke surga. Dimudahkan. Nah, Dimudahkan masuk. nah surga. dengan kita mengawali dengan persepsi seperti ini, maka Allah itu ridho, Allah menolong kita sehingga persoalan sesulit apapun ya bukan kesulitan, Iya. karena kita bersama Allah. Iya. Awalnya bersama Allah. Wa innamal usri yusron. Innamal usri yusron. Jadi justru kesulitan itu sebuah dinamika, sebuah hal yang seni hidup gitu loh. Yang selalu membersamai Iya. dengan adanya kemudahan itu, kesulitan itu selalu berjalan bersama-sama teman-teman. Karena kalau nggak ada kesulitan nggak ada cerita. Iya. Nggak ada Lancar-lancar pasangannya. ya, iya. Nggak ada pasangannya. Nggak ada seninya gitu loh. Jadi teman-teman yang semua berada ya di Indonesia atau di luar Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Jadi ini Pak Kiai Dono ini di sini sebagai satu makhluk Allah yang mulia ya. Jadi mau membantu sesama dan diberikan kelebihan ya. Kita itu manusia itu diberi kelebihan masing-masing. Masing-masing. Ada yang jadi dokter, ya. ada tentara, ada guru, ada ustadz dan lain-lain. Dan termasuk itu ada orang yang dikatakan orang gila. Itu juga Nah, kelebihan dari Allah itu salah satunya. Jadi Iya. kita itu saling melengkapi lah semua itu. Ya ini sebuah proses. Jadi dulu kita itu mengawali dari sebuah tempat di tengah kampung. Perkampungan padat lagi. Sehingga di tengah kampung yang padat itu apapun jadi masalah kan. Oh iya, Karena soalnya berhadapan dengan betul. kompleksitas. Iya. Kemudian dari tempat yang bermasalah itu, konflik dengan masyarakat, itu kita pernah disuruh pindah karena dianggap keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah kamu itu mengganggu. Kita bisa memaklumi karena Ya, ya, ya. persepsi yang tercipta di masyarakat kan orang gila itu meresahkan, orang gila itu Ya, ya, betul. Dan itu ngaco, error. dimaklumi. sangat maklum sekali. Iya, iya. Dan itu sebuah hal yang memang harus kita terima untuk kenyamanan semuanya, karena ketika kita di tengah kampung ya masyarakat nggak nyaman, kita juga nggak nyaman tuh. Iya, betul. Akhirnya terus alhamdulillah yang namanya doa itu pasti diijabah. Tapi ketika kita disuruh harus pindah kemana, orang-orang ini tidak bisa dikondisikan seperti orang yang lain. Iya, Ya. Akhirnya kita pindah ke Cangkringan itu Di atas ya. itu 1 tahun. Nah 1 tahun itu kita hanya menempati ruangan bekas gudang itu 100 meter persegi. Itu masa-masa terhimpit betul itu. Itu nggak begitu luas teman-teman. 10 kali 10 100 Nah, itu. itu untuk menampung waktu itu kita punya saat ini 40 Wah, seperti dalam penjara. penjara. Tapi itulah sebuah proses ketika kita terhimpit, kita sempit tuh dada harus dibuka tuh. Iya. Alam nasuh Berlapang laka. dada lah istilahnya. Dan dalam kesempitan itu kita selalu bermohon pada Allah. Jadi Iya. kesempitan itu memaksa kita untuk punya sebuah doa yang
indah gitu. Jadi dalam keadaan sempit itu saya mohon pada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami tempat yang aman, nyaman dan luas, tempat yang tenang, tempat yang hijau, tempat yang membuat kami jenak. Itu kita berdoa seperti tahun 2011 sampai 2012, 1 tahun, karena kita menempati 100 meter persegi 40 orang. Oh, berarti dari Cangkrian terus pindah ke Kuton? Iya. Oh iya, iya. Akhirnya kan alhamdulillah doa tahun 2011 itu karena memang doanya orang terdesak, terhimpit, terus diproses oleh Allah. Prosesnya itu harus melalui Gunung Merapi Jebluk ini. Karena kita tinggal di 2010 kan? 2010 jeblok kan? Iya. Iya, 2010 jeblok kan? Iya. Terus kita, karena kita berada dalam lingkungan Merapi, kita harus pergi dari sana. Otomatis kita pergi, dan waktu itu kita pergi ke Papringan, itu sebuah, ada santri kita yang punya saudara, punya rumah kosong. Kita tinggal di situ 6 bulan. 6 bulan di situ sebagai statusnya sebagai kamp pengungsi. Nah, ngungsi setelah semuanya pulih, kembali ke tempat. Nah, kita mau kembali ke Cangkrian, ke tempat siapa? Wong kita di sana cuma dompleng. Akhirnya alhamdulillah dapat tempat di Kuton. Jadi gitu teman-teman, ini Prosesnya begitu. prosesnya agak panjang ya. Iya. Memang. Ya semua manusia itu berjalan dan berproses. Lama mempunyai cerita masing-masing. Tapi alhamdulillah ya, yang sekarang ini sudah menempati, ini istilahnya tetap ya. Iya. Ini tempatnya tetap di Tlatah Kuton. Tlatah Kuton itu Kampung Kuton di Sleman, Yogyakarta lah. Nanti di episode berikutnya kemungkinan kita bisa meliput teman-teman proses daripada penyembuhan atau pengobatan mereka, atau istilahnya itu pendekatan agar mereka bisa pulih kembali seperti semula, insya Allah. Kalau Allah menghendaki itu mereka bisa sadar seperti itu, bisa. Gitu. Tetap ada sebuah proses gitu. Sehingga kadang-kadang saya sendiri menjadi heran dengan kun fayakunnya Allah itu. Taruhlah nanti bisa wawancara dengan Mas Nur Sigit yang dari Merauke tadi. Dia datang tuh kondisinya parah. Tingkat halusinasinya tuh sampai makan daging mentah. Gitu. Kemudian waktu diserahkan ke pondok, error. Ngamuk, tidak terima, marah, dan di lingkup keluarga itu terjadi cekcok. Artinya dia tidak terima dibawa ke Pondok Terah Dzikir ini, padahal keluarga itu sudah melihat ini tingkat errornya sudah tinggi itu. Sudah makan daging mentah, kemudian halusinasi. Tapi aneh, ketika dibawa ke sini dia nggak mau, ada kesadaran juga loh. Nah, karena dia sudah saya lihat berani sama orang tua karena membantah perintah ibunya, konflik dengan saudaranya, akhirnya kita masukkan ke masjid. Nanti di sana bisa kita lihat masjidnya. Masuk di masjid itu, ternyata dia nggak bisa ngikuti sholat dzikir. Udah bertingkah mau kabur. Nah, ketika sudah mau kabur tuh kita amankan yang lebih terproteksi lagi. Artinya bukan tempat keluar masuk ya. Itu di Serambi. Di situ dia mau lompat lagi, mau kabur lagi. Akhirnya kita masukkan di ruang di pojok sana. Ruangannya itu hanya segini lah, kecil, 2x1. Dan di situ udah masukkan aja, udah nggak peduli. Ya, terus karena kita ngurus 150 orang santri, sehingga saya tidak bisa secara intens mereka. Yang penting ini tolong di sini mandi harus baik, makan harus baik, tempat harus baik. Nggak usah perlu diajak sholat dzikir, dia bisa terang dulu. Anehnya justru dia di situ tuh bisa merenung. Bisa tafakur, dan 2 minggu setelah kita lihat dia udah ke masjid, sudah sholat, sudah zikir, sudah sadar, dan dia sudah bilang ngomong, alhamdulillah terima kasih Pak, kalau saya nggak dikhalwatkan saya nggak bisa menemukan jati diri. Ini kan semacam kun fayakunnya Allah toh. Karena lihat awalnya saya udah mikir ini berat ini ya, yang penting saya memberi rasa aman nyaman untuk keluarga aja. Ternyata melampaui target itu, melampaui target, dia pulih, dan sekarang sudah jadi relawan, sudah bisa mengkondisikan kalau ada orang lain masuk, itu sudah bisa ngandani itu. Kamu tidak usah perlu masuk di kerangkeng. Kalau kamu ngeyel, kamu seperti saya di kerangkeng gelem dah. Jadi ini kan teman-teman, pola pertolongan Allah tuh ini. Di sini tuh
tergantung dari berat tidaknya ya, beban yang diterima. Kalau tidak terlalu berat ya bareng-bareng sama yang lain. Kalau agak berat ya nanti sendirian di ruangan khusus istilahnya. Dan kadang-kadang kita juga berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa mengerti sebuah proses. Jadi ketika melihat teman-teman ini kita sebenarnya kita khalwatkan, tapi orang lain melihatnya dikurung. Wah, kok orang manusia ini dikurung. Tapi mereka nggak ngerti ini sebuah proses kan. Istilahnya SOP-nya seperti itu. Ya. Jadi kita sudahi untuk kali ini dulu. Ini Kiai Dono, Mas Dono. Saya kalau panggilnya Mas Dono, ini soalnya kakak. Gitu. Jadi tadi agak panjang ya teman-teman. Cuman ini sekilas ya. Kalau kita kupas tuntas tuh panjang banget. Tapi intinya di sini adalah salah satu tempat buat membantu teman-teman yang menghadapi satu masalah ya, khususnya itu depresi atau stres gitu. Ya tadi macam-macam, salah satunya itu asmara ternyata banyak. Asmara anak muda asmara ternyata banyak sampai depresi, bener, Masya Allah. Itu jadi hati-hati ini anak muda, maka jaga pandangan itu bener-bener. Rasul itu perintahkan ya, pokoknya tundukkan pandangan sama lawan jenis itu. Kalau untuk alam ini ya buka pandangan, tapi kalau lawan jenis tundukkan pandangan. Pandangan dan arahkan ke kolbu. Ingat pada Allah itu. Jadi ibudullahnya itu harus bener-bener itu diresapi, dipahami dan diamalkan bener ya. Nanti kita jalan-jalan ya Mas. Moga-moga ya. Oke.